sebelum mulai meeting ini tadi sempat membahas, aku dulu di awal-awal walaupun aku duitnya nggak ada pun aku selalu berusaha mengusahakan pakai mic yang sebagus mungkin gitu. Karena ada dua faktor sih sebenarnya. Pertama karena aku merasa suaraku aneh tadi. Jadi aku merasa aku butuh mic yang cukup bagus. Aku dulu pakai Rode NT1A. Aku berusaha pakai itu. Itu pertama karena alasannya karena suaraku aneh dan aku butuh mic yang cukup fleksibel untuk bisa mengakomodasi berbagai karakter suara. Alasan keduanya adalah karena kalau untuk garap project untuk klien itu kita ada tanggung jawab untuk pakai barang yang sebagus mungkin gitu ya. Jadi kalau nggak ada project berbayar pakai mic murah itu aku agak merasa berdosa gitu kan ya. Penting untuk mempertimbangkan invest mic yang bagus itu salah satu alasannya juga untuk itu. Fakta mikrofon yang pertama itu adalah cocok-cocokan. Karena karakter suara orang beda-beda banget. Karakter mikrofon itu juga beda-beda banget. Jadi kita emang perlu mencari mic yang cocok itu emang penting. Semakin mahal tuh biasanya semakin bagus dan fleksibel juga. Kalau kualitas itu kan juga kadang standar kualitasnya orang beda-beda ya. Tapi juga menurutku, bagiku misalnya yang nggak cuma ngerekam diriku sendiri, yang aku juga merekam orang lain, itu aku juga merasa perlu mic yang fleksibel. Dia dalam artian dia untuk merekam suara seperti aku bisa, untuk merekam suara kayak gitu bisa, ngerekam kayak gini bisa. Jadi semakin bagus itu biasanya mic semakin fleksibel. Kecuali kasus tertentu untuk mic-mic yang memang didesain untuk kebutuhan spesifik tertentu. Ada mic-mic mahal yang memang didesain untuk miking kick drum misalnya. Jadi ya dia mahal dan dia bagus untuk merekam kick drum. Tapi kalau dipakai untuk vokal dia akan jelek. Itu juga bisa untuk di kasus-kasus tertentu. Tapi secara umum biasanya yang berlaku adalah ini tadi. Bisa banget terjadi kita beli mic murah dan bisa dapat sound yang bagus. Kalau seperti itu ya bagus. Kita beruntung berarti ya. Kan tetapi kecenderungannya itu bagusnya untuk suara tertentu aja. Cocoknya untuk suara tertentu aja. Nah, sementara kalau mic mahal misalnya kisaran 2, ke atas, sejauh pengamatanku mungkin minimal tuh mic yang cukup fleksibel tuh menurutku sekitar 2-an itu. Ada Lewitt LCT 240 Pro sama Audio-Technica AT2035 itu 2035 AT2035. Itu menurutku mic yang sangat fleksibel di kelas harga segitu. Biasanya lebih aman dipakai merekam bermacam-macam karakter suara yang berbeda. Fleksibilitasnya juga berlaku dalam konteks hasil processing editannya. Jadi mic yang lebih murah biasanya bisa diproses jadi lebih bagus untuk kebutuhan karakter suara tertentu aja. Kalau mic yang cenderung murah. Kalau mic yang lebih mahal dia lebih fleksibel. Butuh karakter gini, diedit jadi gini bisa. Kalau butuh karakter berbeda, diedit jadi gitu bisa, diedit jadi karakter berbeda juga bisa. Itu biasanya lebih fleksibel dalam hal seperti itu juga. Tapi kalau misalnya ada mic murah yang emang cocok banget sama kita, itu juga nggak apa-apa banget sih. Kayak misalnya ini mic Behringer C2 yang aku pakai ini dia di kalangan dunia audio recording dia cenderung murah. Dia 1 juta dapat 2. Jadi kalau misalnya ini kan komunitasan ya. Komunitas jadi misalnya mau urunan, misalnya beli 1 paket buat 2 orang 500 itu kan bisa kan ya. Itu ya ini meskipun murah tapi sejauh ini aku pakai itu aku merasa oke aja. Aku belum merasa butuh yang lain. Kalau misalnya ada kebutuhan lain ya mungkin aku akan cari mic yang lain. Tapi sejauh ini masih bisa mengakomodasi kebutuhanku. Jadi nggak harus pakai yang mahal banget pun kalau kita tahu mic yang kita pakai itu bisa kita pakai dan mungkin kita tahu cara mengeditnya, kita tahu cara memprosesnya. Oh, mic ini kelemahannya ini. Jadi nanti aku bisa mengeditnya supaya untuk menghindarkan kelemahan-kelemahannya itu juga bisa-bisa aja sebenarnya pakai mic yang lebih murah. Meskipun sak miskin-miskinnya aku tetap berusaha karena untuk garap project berbayar kan aku juga kalau pakai mic nggak maksimal aku sungkan toh. Aku mesti mengusahakan dulu pakai Rode NT1A terus pakai Lewitt LCT 240 itu like 2,5-3,5 jutaan. Tapi ini kemarin ini Lewittnya baru tak jual. Aku belum butuh baru lagi, belum garap project yang butuh ini. Ngerekam pakai ini itu aku belum pernah merasa bermasalah yang aku sering suka-suka aja gitu loh. Belum pernah merasa terganggu. Pum, tadi tuh menarik ketika kamu menyampaikan bahwa ketika mengerjakan suatu proyek ada tanggung jawab di situ ya, sehingga kamu mengupayakan semiskin-miskinnya ya, mengupayakan untuk memberikan kualitas itu penting bisa disampaikan tuh ke teman-teman, itu penting banget. Benar sekali. Oke, terima kasih banyak. Jadi guys, belilah mic mahal guys. Karena itu investasi. Itu poinnya ya. Betul, karena itu investasi. Iya betul, itu investasi. Dan beli mic mahal juga nggak harus bayar kok. Aku dulu mic mahal pertamaku itu aku dapatkan dengan cara menang lomba dulu, dapat hadiah dulu, duitnya baru beli, itu lumayan.
Oh gitu, lomba apa tuh? Lomba video dulu. Hadiahnya laptopnya dijual. Dapat mic. Oh.